Shalom saudara, sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Glory haleluya. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dialah Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi saudara, katakan Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran Dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Musik memuji Tuhan, sebab dialah Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Hanya di dalam namanya saja keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Amin saudara. Saya katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Oh oh. Glory haleluya. Glory glory. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi saudara katakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Glory haleluya. Haleluya Tuhan. Wow. Haleluya, puji Tuhan. Suatu lagu yang sangat powerful yang mengatakan bahwa keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab dialah satu-satunya jalan bagi hidup siap kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dan di tempat lainnya saat ini? Wow, saya yakin semua dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang sehat dan penuh berkat Tuhan. Karena kasih dan sukacita Tuhan selalu berlimpah bagi kita semua. Boleh berikan salam dulu dimanapun Anda berada. Katakan kanan kirinya bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup bagi kita semua. Wow, haleluya, puji Tuhan. Sesuai tema minggu ketiga di bulan Desember ini, hanya Kristus teladanku. Kita percaya hanya Tuhanlah yang menjadi role model, hanya Tuhanlah yang menjadi teladan satu-satunya dalam setiap kehidupan kita. Jangan biarkan ada ilah-ilah lain selain nama Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Mau lebih lagi kita memuji Tuhan. Mau kita sambut dia sang juru selamat, sambut dia sang raja. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian, nyanyi puji Tuhan hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Come on. Hey. Mari saudara,
Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Angkat tanganmu saudara, katakan anugerahnya bagiku. Anugerahnya bagiku. Kasihnya dicurahkan, sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, puji Tuhan, bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama angkat tanganmu kembali saudara. Katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah dia, juru selamat, bersorak. Saya katakan nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Kudusnya di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Kita sambut dia sang raja dengan luar biasa dan musik memuji Tuhan. Mari yang wanita saja nyanyikan anugerahnya bagiku. Mari saudara, sambutlah Yesus, juru selamat, bersoraklah, bersoraklah semua, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama katakan, nyanyi, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan kita. Nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan, haleluya. Wow, haleluya, puji Tuhan. Kita sambut dia sang Raja, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Mari saudara, kita mau lebih lagi memasuki hadirat Tuhan. Persiapkan hatimu hari ini Tuhan.
Untuk setiap kami semua Tuhan boleh sama-sama masuki hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Jadikan kami setiap kami Tuhan serupa akan gambaran Tuhan. Miliki karakter Kristus dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Engkau menjadikan Engkau teladan dan role model dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami dan pikiran kami saat ini hanya ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian ini Tuhan. Bentuklah setiap kami menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari saudara, naikkan pujian ini. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami alat dalam rumah-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kami mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Angkat tanganmu saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus. Jadikan ini doa siap kita saudara. Bentuk siap kami menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan.
Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang lemah lembut, yang rendah hati bagimu Yesus. Jadikan kami Tuhan, ku mau sepertimu Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan nama. Sekali katakan memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Tuhan. Mari saudara, naikkan siap pujianmu, naikkan siap nyanyianmu. Biar segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau sepertimu Tuhan, bentuk siap kami sesuai rencanamu. Haleluya. Lebih lagi saudara, nyanyikan pujian bagi namamu, bagi namanya Yesus Tuhan. Oh, kami mau sepertimu Yesus. Haleluya. Serupa dengan gambaranmu. Oh, haleluya. Jesus, we worship you. Yes, Jesus, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Yes, Jesus, katakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Lebih lagi. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah
Engkau yang termulia, Engkau yang terdahsyat, Engkau yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah terus Tuhan Kau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami semua. Menjadi teladan, menjadi role model, menjadi setiap penjunan kami semata Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari siapa kita yang yakin dan percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Segala pujian, hormat syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya boleh lihat tangan-tangan yang merasakan hadirat Tuhan yang diberkati hari ini. Yes, saya yakin percaya kita semua merasakan hal yang sama. Karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Saatnya kita menyaksikan tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan penuh pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan saya puji Tuhan kalau saya bisa kembali melayani dalam ibadah online minggu ini. Dan gak kerasa kita udah ada di minggu ketiga bulan Desember. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Nah, kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kehidupan disiplin rohani Bapak Ibu sekalian tentang pembacaan Alkitabnya? Apakah sudah hampir 1 tahun ini Bapak Ibu sekalian telah membereskan atau menamatkan pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap menjalankan disiplin rohaninya dalam pembacaan Alkitab itu dengan tetap antusias. Minimal 3-5 pasal sehari. Saya percaya 1 tahun kita akan menamatkan yang namanya kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, kalau kita juga sering membaca Alkitab, kita pasti banyak menemukan teladan-teladan Kristus yang harus kita lakukan. Tapi banyak dari kita berpikir kalau teladan Kristus itu adalah hal-hal yang tidak populer untuk diikuti, atau mungkin hal-hal yang penuh kesengsaraan dan penderitaan. Bahkan hal-hal yang malah menjadi hinaan kalau kita melakukannya. Nah, tapi kalau saya boleh katakan untuk Bapak Ibu sekalian, kenyataannya kalau kita mau taat dalam melakukan teladan yang Kristus ajarkan untuk kita semua, itu merupakan kunci hidup kita diberkati. Nah, sama seperti tema khotbah saya minggu ini, yaitu hanya Kristus teladanku. Saya ambil sebagai ayat penuntun di dalam tema khotbah saya ini hari ini, yaitu di Yohanes 13 ayat 15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa nanti di rumah bisa baca lebih lengkapnya Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Di situ dikatakan ada teladan Kristus yang diajarkan olehnya. Ada teladan Kristus yang harus kita ikuti. Nah, kenyataannya apa yang paling sulit kita lakukan dalam mengikuti Yesus tersebut? Dalam kita mengikuti teladan Kristus yang dituliskan dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 itu. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti bisa membaca lebih lengkapnya. Nah, jawabannya ialah merendahkan diri dan rendah hati. Nah, saya katakan bahwa merendahkan diri itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu suatu perbuatan yang nggak bagus. Kita masih gambar diri kita itu rusak. Kalau rendah diri, tapi kalau merendahkan diri atau kita bersikap rendah hati, dalam arti kata kita memiliki sikap humble. Nah, itu yang Tuhan Kristus teladankan. Tuhan Yesus contohkan dalam kisah di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 tersebut. Nah, apalagi jika sampai orang lain tidak menghargai kita. Karena sejujurnya kita semua membutuhkan yang namanya pengakuan dan penghargaan. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Nah, oleh karena itu di dalam teori psikologi pun dikatakan bahwa setiap orang itu butuh yang namanya aktualisasi diri. Maksudnya apa aktualisasi diri? Aktualisasi diri itu adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Dan hal tersebut berkaitan dengan yang namanya harga diri seseorang tersebut. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki sifat rendah hati di dalam diri kita itu, pasti muncul dalam hati kita itu perasaan takut atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin meragukan sikap kita tersebut. Jadi ada pertanyaan, oh apa jadinya kalau apa yang aku lakukan itu tidak dihargai orang? Apa jadinya jika orang lain tidak mengakui keberadaanku? Apa jadinya aku kan udah berbuat segala sesuatu, udah bayar harga, udah buang waktu, buang tenaga, buang uang, tapi kok kenapa aku nggak mendapat pujian? Bisa dari pemimpin, bisa dari teman-teman kita sekitarnya. Nah, itu hal-hal yang menjadi pertanyaan buat diri kita. Kalau yang tadi saya katakan kita tidak memiliki sifat rendah hati tersebut. Nah, oleh sebab itu tidak heran apabila banyak orang akan berjuang memperoleh pengakuan dengan berbagai macam cara, seperti misalnya kekayaan, jabatan, pendidikan, prestasi, atau pengaruh atas orang lain dan sebagainya. Dan gak sedikit dari setiap kita tuh untuk mencapai semua itu tuh menghalalkan segala cara. Bahkan banyak ada orang Kristen yang malah melanggar kebenaran firman Tuhan yang
notabene mereka udah tahu hal tersebut tidak boleh dilakukan. Tapi karena memang orang tersebut mencari pengakuan dengan berbagai cara itu, jadi mereka menghalalkan segala cara tersebut. Nah, saya mau katakan di sini bahwa Yesus memutarbalikkan konsep para murid tersebut, bahkan untuk kita semua yang hidup di hari-hari ini, tentang harga diri dan tentang kebesaran. Nah, kalau Alkitab mencatat di dalam Matius 20 ayat 26 dan 27, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, Yesus dengan jelas berkata di dalam Matius 20, 26 dan 27 tersebut kepada murid-muridnya bahwa kalau kita ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya? Kalau misalnya tadi saya katakan, Bapak Ibu sekalian bisa baca di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Dengan jelas di situ diceritakan bahwa Yesus memberikan contoh teladan yang luar biasa kepada murid-muridnya. Yesus menunjukkan teladannya kepada murid-muridnya, justru merendahkan dirinya dengan melakukan apa? Suatu yang membuat murid-muridnya saat itu kaget, yaitu dengan membasuh kaki para muridnya. Nah, karena dikatakan bahwa tidak ada tradisi manapun seorang guru membasuh kaki para muridnya. Yang ada adalah murid yang membasuh kaki sang guru. Nah, tapi Yesus melakukan seperti itu. Karena bagi Yesus harga diri dan kebesaran seseorang itu lebih terkait erat pada kemampuannya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Karena sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu yang Yesus katakan dalam Matius 20 ayat 28. Nah, saya mau ajak hari ini untuk Bapak Ibu sekalian, mari kita ingin bersama-sama belajar untuk bagaimana kita memiliki sikap rendah hati seperti yang Yesus telah ajarkan, telah teladankan. Nah, sebab dengan cara demikian kita pun dapat dimuliakan oleh Tuhan pada waktunya. Dan ketahuilah, rendah hati itu bukan sebuah kehinaan. Justru orang yang rendah hati itu adalah orang yang besar. Kenapa? Karena ia mampu menekankan egonya dan memilih untuk melayani orang lain. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya mau berikan sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Apa yang selama ini kita semua selalu gagal untuk belajar untuk rendah hati? Nah, sekarang apapun alasannya, mari kita semua sama-sama belajar memahami hal-hal berikut agar kita semua dapat memiliki sikap rendah hati dalam kehidupan kita. Nah, hal apa saja yang perlu kita pahami? Saya ingin sama-sama belajar saat ini supaya kita memahami hal-hal yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian, supaya kita tuh bisa memiliki sikap rendah hati dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada alasan bahwa saya tidak memiliki sikap rendah hati, bahwa saya sulit belajar dan selalu gagal dan gagal lagi memiliki sikap rendah hati tersebut. Nah, apa saja yang perlu kita pahami? Yang pertama, saya ingin katakan, hindari kepercayaan yang salah tentang kesuksesan. Nah, kalau saya boleh bertanya untuk Bapak Ibu sekalian, apa sih arti kesuksesan bagi Anda semua? Apa sih arti kesuksesan bagi kita yang saat ini hidup dalam dunia ini? Apakah Bapak Ibu sekalian atau Anda sekalian menyamakan sukses itu dengan kekayaan, dengan pujian, atau dengan kekuasaan? Berarti salah dong kalau saya menjadi orang yang kaya. Salah dong saya menerima pujian. Enggak, saya katakan enggak salah. Kalau memang Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dengan kekayaan, dengan harta yang mungkin berlimpah untuk kehidupan Bapak Ibu, ya memang itu suatu berkat buat Tuhan. Tapi bila harta itu bisa digunakan untuk memberkati orang lain, itu yang benar. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian menerima pujian karena prestasi, karena sesuatu memang layak Bapak Ibu sekalian terima, ya memang kenapa tidak? Tuhan memang mengizinkan Bapak Ibu sekalian menerima pujian. Tapi kalau dengan kita menerima pujian, kita menjadi orang yang sombong, bahkan bisa merendahkan orang lain, itu yang salah. Nah, jadi kalau kita menyamakan atau menyetandarkan kesuksesan itu dengan hal-hal tersebut, maka saya mau katakan bahwa Yesus yang ditolak oleh masyarakatnya, bahkan tidak memiliki rumahnya sendiri. Apakah itu bisa dikatakan sebuah kegagalan? Ya loh, Yesus itu ditolak di masyarakatnya. Dengan pengajaran dia melayani orang, dia ditolak. Bahkan di kampungnya sendiri pun Yesus ditolak waktu itu. Kalau ibu bapak sekalian bisa baca. Makanya pada saat itu tidak banyak mujizat yang terjadi. Bahkan dia tidak mempunyai rumah. Nah, apakah itu bisa dikatakan sebuah kegagalan buat kehidupan Yesus? Tentu saja tidak. Nah, kita tahu bahwa itu tidak terjadi. Jadi Tuhan
harus menggunakan sesuatu selain tujuan-tujuan dunia ini untuk mendefinisikan kesuksesan atau keberhasilan tersebut. Artinya apa? Artinya di saat kita beriman kepada Yesus Kristus, di saat kita bisa hidup dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Yang tadi saya katakan bahwa kita bisa melayani Tuhan atau sama kita dengan apa? Dengan harta kita. Kita bisa melayani Tuhan dengan sama dengan pujian yang kita terima atau dengan kekuasaan yang kita terima. Kita bisa melayani Tuhan dan sesama kita. Terus apalagi artinya? Bahkan dalam kehidupan kita bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah. Itulah kesuksesan hidup di mata Tuhan. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah teladan kita. Maka kita harus berusaha untuk menjadi serupa seperti Dia. Roma 8 ayat 29. Nah, jadi kita harus mengerti kesuksesan di mata Tuhan itu seperti apa. Jadi kita jangan pernah menyandarkan kesuksesan kita tuh dengan standar kita atau standar dunia buat kehidupan kita. Nah, jadi pertanyaannya setelah Bapak Ibu sekalian mengerti hal pertama ini, apakah Anda masih mengidentifikasikan sukses itu bahwa kita harus kaya raya, kita harus menerima banyak pujian, atau kita harus hidup memiliki kekuasaan? Atau Anda telah mengerti bahwa kesuksesan hidup Anda itu bisa dengan meneladani dan hidup serupa seperti Kristus? Nah, jawaban itu bisa Bapak Ibu sekalian jawab setelah mendengar hal pertama yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami. Selanjutnya hal kedua apa yang perlu dipahami supaya kita bisa hidup mengikuti teladan Kristus, bisa hidup memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita. Hal kedua yang harus kita pahami yaitu apa? Pahami misi sebenarnya juru selamat kita. Nah, yang seperti Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Di mana kita setiap tahunnya merayakan Natal, juru selamat lahir ke dunia ini. Yesus datang sebagai seorang bayi manusia. Nah, apa misi Yesus datang ke dunia ini? Kita dapat melihat jawaban tersebut melalui tindakan-tindakannya. Sederhana sekali. Jadi kita nggak usah berpikir macam-macam, apa ya misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Kenapa ya Yesus datang sebagai manusia, dilahirkan sebagai manusia? Nggak usah terlalu ngejelimet. Saya katakan, kita bisa melihat jawabannya tentang misi Yesus itu melalui apa? Melalui tindakan-tindakannya. Makanya saya di awal suka mengajak Bapak Ibu sekalian, kita rajinlah dalam membaca Alkitab. Rajinlah dalam menjalankan pembacaan Alkitab tuh minimal 3 sampai 5 ayat sehari saja. Di situ kita akan belajar banyak hal-hal yang terus bisa memberkati kehidupan kita. Asal kita disiplin mengikuti disiplin rohani kita, saya percaya Bapak Ibu sekalian akan semakin kuat, akan semakin mengerti apa yang dimasukkan firman-firman tersebut yang Bapak Ibu sekalian bisa baca. Nah, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, jelas dikatakan di dalam Matius 20 ayat 8. Meskipun dia lahir sebagai manusia, 100% manusia, tapi dia 100% Allah. Tapi dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, kalau kita melihat kejadian selanjutnya, sedang para murid ingin pengakuan, disitu dikatakan, ingin penghargaan, berdebat tentang siapa yang menjadi terbesar di surga. Lukas 20:24. Sebaliknya apa yang Yesus lakukan? Di saat melihat murid-muridnya itu melakukan perdebatan, melakukan suatu hal yang siapa yang terbesar di antara kita semua? Siapa yang terbesar kalau kita ada di surga? Tapi apa yang Yesus lakukan di situ? Yesus malah menanggalkan jubahnya. Dia melakukan tugas hamba yang paling rendah dengan apa? Dengan membasuh kaki kotor para murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Nah, mungkin sedikit saya beritahu untuk Bapak Ibu sekalian bahwa tradisi bangsa Yahudi dulu tentang membasuh kaki itu, jadi kalau ada tamu memasuki rumah orang Yahudi itu, mereka tuh menyiapkan sebuah baskom, sebuah wadah untuk membasuh kaki, mencuci kakinya. Jadi sebelum masuk ke rumah, para tamu itu diwajibkan untuk mencuci kaki, karena kan memang iklim di sana kan kotor gitu kan, dan kakinya pun sepatu alas kakinya pun alas kaki yang terbuka. Jadi untuk memasuki ke rumah orang tuh harus cuci kaki dulu. Nah, membasuh kaki itu bisa dilakukan sendiri atau dilakukan oleh seorang budak. Nah, jadi membasuh kaki itu jelas adalah perbuatan yang hina. Nah, makanya Yesus melakukan membasuh kaki para murid-muridnya, suatu hal yang membuat para murid-muridnya itu kaget. Tapi Yesus mau meneladankan hal itu. Yesus memberikan contoh kepada mereka. Selanjutnya, perbuatan apa lagi, tindakan apa lagi yang Yesus lakukan? Nah, keesokan harinya, Tuhan yang Maha Kuasa itu Yesus disalibkan oleh ciptanya sendiri. Kenapa hal itu boleh terjadi? Tujuannya hanya satu, untuk menyelamatkan kita semua. Bahkan bagi mereka yang saat itu melakukan
menyalibkan diri kayu salib. Yesus yang seharusnya menerima kemuliaan, tapi memilih pengorbanan dan penderitaan. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 jelas dikatakan. Dan dia meminta supaya kita, murid-muridnya, pengikut Kristus, mengikuti teladannya dalam melayani. Luar biasanya Yesus. Dia nggak dendam. Dia bukan mengutuk orang-orang yang telah menyalibkan dia. Karena memang itulah misi. Yesus datang dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bahkan dia terus mengajarkan teladan bahwa kita harus tetap melayani sesama kita. Bahkan mungkin orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dan itu pun dilakukan oleh murid-muridnya sebagai bentuk ketaatan mereka. Tapi memang pada kenyataannya mereka semua menghadapi yang namanya kesulitan besar. Dalam arti kata, kita mengikuti Yesus, mengikuti teladan Yesus, memang yang tadi saya katakan suatu hal yang tidak populer, suatu hal yang mungkin banyak mengalami penderitaan. Tapi apa yang dilakukan para muridnya, dia taat, mereka taat. Dan kita pun semua yang saat ini saya memberikan penjelasan untuk Bapak Ibu sekalian, kita harus taat dalam mengikuti teladan Kristus, dalam mengikuti apa yang menjadi contoh yang telah Yesus berikan untuk kita semua. Mereka menjalani semua itu dengan kerendahan hati. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya. Luar biasanya Yesus. Bahwa dia telah meninggalkan teladan buat kita semua. Dia telah meninggalkan contoh-contoh yang luar biasa. Untuk apa? Untuk kita ikuti. Untuk kita lakukan seperti apa yang telah Yesus contohkan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya hal ketiga yang perlu kita pahami, yaitu pahami kita ini tidak berhak menjadi bos yang harus dilayani. Nah mungkin, dengar poin ketiga ini sepertinya mungkin bagi orang-orang yang memiliki kedudukan, suatu hal yang sulit mungkin kali ya. Nah, kita harus mengerti bahwa pengikut Kristus yang sudah bertobat itu dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya harus memiliki sikap merendahkan diri. Seharusnya kita udah tahu semua itu. Dan untuk saling melayani seorang hamba sebagaimana Kristus merendahkan diri dan melayani bahkan dengan mencuci kaki murid-muridnya yang tadi telah diceritakan di atas. Nah, jadi seharusnya kita sebagai pengikut Kristus yang telah bertobat sebenarnya harus udah mengerti sejak lama bahwa kita ini harus hidup saling melayani, memiliki sikap merendahkan diri, memiliki sikap kerendahan hati dalam diri kita, hidup saling melayani seorang dengan yang lain. Nah, tapi memang konsep tentang menjadi seorang hamba itu pada umumnya dipandang rendah dalam masyarakat kita. Rata-rata mana mau seorang pegawai tidak akan suka menganggap dirinya sebagai hamba dari majikannya. Terus mungkin kebanyakan orang yang memiliki kedudukan dalam pekerjaannya dan perusahaan, seorang manajer tidak mungkin menjadi hamba dari para pegawainya, dari bawahannya. Atau mungkin golongan-golongan pejabat tidak mau menjadi hamba dari tingkat manajer. Nah, itu konsep-konsep atau nilai-nilai yang dunia memang berikan pada kita semua. Konsep melayani itu dipandang hina di dunia ini. Dunia menginginkan suatu gelar, kedudukan, nama besar. Bahkan seorang pelayan dan seorang untuk melayani mereka. Nah, itulah pandangan-pandangan dunia. Nah, tapi Yesus jelas tidak memberikan teladan seperti itu. Saya ingin jelas katakan bahwa Yesus tidak memberikan teladan seperti itu. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini dan merekayasa kedudukan kita dengan atribut-atribut meriah sedemikian rupa sehingga kita merasa lebih tinggi dan patut dilayani oleh orang lain. Tapi haruslah seperti yang difirmankan dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, dengan memiliki sikap kerendahan hati tersebut sebagai hamba yang melayani adalah bukti nyata yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh statusnya adalah murid Kristus. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, di akhir khotbah saya hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian merenungkan dua hal. Biarlah dua pertanyaan ini menjadi perenungan kita hari ini. Setelah saya membagikan, kita semua sama-sama belajar tentang teladan-teladan yang Yesus berikan buat kita semua. Bagaimana Anda menghabiskan tenaga, sumber daya, waktu Anda? Apakah Anda masih terus mengejar keberhasilan hidup Anda menurut pandangan dunia atau pandangan Kristus? Perenungan yang pertama. Selanjutnya perenungan yang kedua.
Topik apa yang mendominasi pikiran dan percakapan Anda hari-hari ini? Apakah pikiran perkataan seorang hamba karena Anda murid Kristus? Atau pikiran dan perkataan yang mencerminkan seorang tuan kepada bawahannya? Nah, itulah dua pertanyaan yang boleh menjadi perenungan kita hari-hari ini. Kita renungan dua pertanyaan tersebut. Bila kita semua dua hal itu menjadi indikator yang akan mengendalikan tujuan dalam kehidupan Anda semua. Anda mungkin menginginkan pengakuan duniawi, tapi saya mau katakan Allah memiliki panggilan yang lebih tinggi bagi anak-anaknya. Minta Dia untuk menumbuhkan sikap seorang hamba dalam hati kita semua, dan jadikan selalu Kristus sebagai teladan hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun hal-hal yang Kau sampaikan Tuhan, semua itu Tuhan bisa membuat Tuhan hati kami Tuhan semakin rindu lagi Tuhan mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Kami semua Tuhan bisa menjadi orang-orang yang semakin hari bisa semakin mendengar Tuhan, semakin melihat Tuhan. Bahkan kami bisa mengikuti Tuhan teladan-teladan yang telah Kau ajarkan Tuhan dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Biarlah Tuhan, mungkin hal itu terasa berat bagi kami Tuhan. Mungkin hal itu terasa susah bagi kami Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, kami punya Roh Kudus yang mampu memberikan kami kekuatan, yang mampu memberikan kami terus kekuatan untuk kami terus melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga teladan-teladan itu bisa kami kerjakan, bisa kami lakukan. Sehingga semua itu bisa menjadi berkat buat orang lain ya Bapa. Dimanapun kami berada, di lingkungan kami berada Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam keluarga, dalam studi sekolah, bila teladan itu Tuhan bisa kami tularkan, sehingga kami semua Tuhan bisa menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bisa mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari kami Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap Bapak Ibu sekalian yang saat ini menyaksikan tayangan ibadah ini. Kau lembutkan hati setiap mereka semua ya Bapa, sehingga mereka pun dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan hati yang lemah lembut. Bisa mendapatkan kekuatan dari setiap kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Kita dapat memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan persembahan itu melalui tayangan yang muncul di bawah ini. Haleluya. Mari kita sama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa bagi persembahan. Bapa, kami bersyukur atas semua kasih dan karunia Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan dengan penuh sukacita memberikan persembahan hanya untuk kemuliaan, kebesaran dan keagungan nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Pakailah semua ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan setiap anak-anak yang memberi, biarlah boleh memberi dengan penuh sukacita dan penuh dengan hati yang tulus hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudara, siapa kita yang siap memberi dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap setia dalam hal memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan maupun persembahan sepuluhan. Saya percaya meskipun hari-hari ini kita masih tetap ibadah online, tapi itu tidak membuat ibu bapak ibu sekalian sulit dalam memberikan hal persembahan. Saya percaya meskipun saat-saat ini di masa-masa sulit, di tengah-tengah pandemi, mungkin ada sebagian orang yang masih merasakan kesulitan dalam hal ekonomi. Tapi saya percaya Tuhan tidak melihat seberapa besar jumlah ataupun kecilnya persembahan yang Bapak Ibu berikan, baik itu persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan yang Ibu Bapak berikan. Biarlah persembahan itu menjadi bukti bahwa kita tetap setia, kita tetap taat dalam menjalankan setiap perintah-perintah yang Tuhan telah sampaikan dalam hal memberi. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya, saat ini kita ada di akhir ibadah kita hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersatu dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama dalam doa syafaat hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah-Mu Tuhan yang telah kami ikuti sepanjang hari ini ya Bapa. Kami percaya
Engkau terus memberkati kehidupan kami Bapa. Engkau terus memberkati Tuhan melalui setiap firman-firman-Mu Bapa, yang terus bisa menguatkan hati kami, bisa memerdekakan kehidupan kami Bapa. Dan biar Roh Kudus akan terus memimpin kehidupan kami ya Bapa, menuntun setiap langkah-langkah kami ke depannya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan Tuhan hari ini ya Bapa. Bila setiap apapun Tuhan, firman yang Kau sampaikan ini Bapa, bisa menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami di hari-hari ke depannya Bapa. Kami bisa semakin bertumbuh, berakar Tuhan dalam setiap kebenaran firman-Mu itu ya Bapa. Dan Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, kami mau serahkan Tuhan kegerakan kami, gereja Oikos Bogor ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati gereja kami Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang terus bisa kami kerjakan Tuhan, bahkan di masa-masa pandemi ini ya Bapa. Kami bersyukur apapun yang menjadi pelayanan kami Bapa, bila pelayanan kami Tuhan bisa menjadi pelayanan yang menyenangkan hati-Mu, bisa menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan, kami percaya Tuhan, pelayanan kami Tuhan bisa menjadi pelayanan yang bisa memberkati banyak orang ya Bapa. Melalui tayangan ibadah online Tuhan, melalui tayangan sharing-sharing Tuhan yang bisa kami sampaikan Tuhan di channel YouTube kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan itu semua bisa memberkati Tuhan. Bukan hanya jemaat gereja kami Bapa, tapi orang lain Tuhan yang terus setia Tuhan dalam menyaksikan Tuhan tayangan ibadah kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin atas gereja kami Bapa. Kau memberkati Tuhan setiap jemaat gereja kami Bapa. Bahkan Kau memberkati Tuhan setiap Bapak Ibu sekalian terus setia menyaksikan ibadah kami tiap minggu ini ya Bapa. Kau juga memberkati Tuhan setiap rumah tangga Tuhan, keluarga demi keluarga ya Bapa. Kau memberkati setiap mereka Tuhan yang masih bersekolah, berstudi ya Bapa. Kau berkati mereka ya Bapa, penuhi mereka dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, mereka bisa terus jadi berkat Tuhan. Mereka bisa jadi terus terang Tuhan dalam dunia mereka masing-masing ya Bapa. Dan Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kota di mana kami tinggal saat ini Bapa. Kami serahkan Tuhan kota kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bilang Kau terus pimpin kota kami ini Bapa. Bahkan bangsa dan negara kami juga Tuhan, kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa pimpinan penyertaan Kau terus sempurna Tuhan atas bangsa kami ya Bapa. Kami serahkan pemimpin-pemimpin atas bangsa kami Bapa. Dari presiden maupun wakil presiden, maupun jajaran-jajaran menteri, jajaran pemerintah Tuhan, dari yang paling atas sampai pun yang terendah ya Bapa. Kami serahkan kehidupan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan kepemimpinan mereka, pekerjaan mereka dalam pemerintahan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bilang Kau terus pimpin mereka ya Bapa, sehingga mereka mampu bekerja Tuhan, bahkan bisa membawa Tuhan Indonesia ini lebih baik lagi Bapa. Bahkan di masa-masa pandemi ini Tuhan, mereka bisa terus Tuhan memberikan Tuhan kelancaran Tuhan, memberikan hal-hal Tuhan yang membuat Tuhan bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus bekerja Tuhan atas bangsa kami ini Bapa. Melalui gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini Bapa. Kami semua bisa menjadi dampak Tuhan untuk bangsa kami ini Bapa. Di mana kami percaya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami akan melihat hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan semua ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dan Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang mengangkat tangan untuk kita menerima berkat dari Allah Bapa Surgawi. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih-Nya, penyertaan-Nya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Ada damai sejahtera, sukacita yang sungguh berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, telah menebus setiap dosa-dosa kita semua, bahkan telah memberikan jaminan kehidupan yang kekal untuk kita, untuk selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita semua, menuntun kehidupan kita semua, yang menjadi penghibur, penolong dalam kehidupan kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak untuk semuanya, dan setiap kita yang telah menerima berkat dari Bapak kita, mari kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap terus setia dalam mengikuti ibadah gereja kami, Gereja Oikos Bogor tiap minggunya. Biarlah Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pembelajaran dari firman Tuhan yang terus bisa mendewasakan, yang bisa terus memberikan kehidupan, kekuatan buat kita semua. Dan bila firman Tuhan itu bisa terus berakar, bertumbuh dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu lagi di ibadah kita minggu depan, dalam ibadah online spesial Natal Gereja Oikos Bogor, dapat disaksikan mulai
di malam Natal tanggal 24 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati.